dalamnya kan ada orang yang selama ini menggantungkan hidupnya di situ ya. Jadi dia menerima pemasukan dari mengatur Jadi terkait dengan asalnya dari mana kalau bisa adanya perwalian yang keluar tersebut, ini dasari dengan melihat dari Bapak Wali Kota kita yang ingin meningkatkan PAD Kota Medan. Dia heran mengapa kalau bisa PAD kita dari sisi perparkiran ini kok rendah sekali. Ini memang berat ini implementasi dari peralatan parkir ini berat memang secara konsep tadi yang sudah dibangun dari wali kota kita ya seperti tadi per tahun tapi tidak diimbangi dengan pelaksanaan di lapangan tadi itu tersebut karena ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy! Jumpa lagi dengan Messi di sini. Ya. Kapan itu ya? Bertemu kembali dengan saya Zen dan aku Yan Juna di acara Info Podcast Naira setiap sore. Tetap di channel Naira Studio Podcasting. Ya, sore hari ini kita diskusi tentang satu isu yang bukan isu ya, memang fakta ya. Tapi fakta. Di beberapa jurnal dikatakan tetap isu juga. Enggak lah, fakta. Fakta pemirsa. Fakta yang Podcast saat ini Naira terjadi di Kota Medan yaitu tentang parkir berlangganan rasa nggak kedan. Oh, iya. Rasa nggak kedan ya. Ada rasa yang tak pernah ada. Ada rasa yang pernah hilang. Rasa durian, vanila, coklat. Ini rasa nggak kedan ya. Rasa nggak kedan. Kita kedan kan nggak nih? Kami kedan lah. anak Medan betul ya. Nah, spesial hari Medan Jumat kita nggak pernah berdua ya. Pasti ada bintang tamu. Ada narasumber Gestar. kita ya. Nah, Gestar, siapa gestar kita? Ya ada Bapak Sunarji Harahap MM ya. Ini Bapak dokter atau Bapak dokter atau masih proses? Masih proses. Ini Bayu Harahap Bapak ini ya. semoga ya cepat selesai. 1 tahun boleh? Belum lah. Disertasi 1 tahun selesai. Oh, keren tuh. Masih baru mulai ya. Insyaallah nanti lulus ya kan sesuai dengan targetnya dan bisa memberikan manfaat yang jangan lupa cukup nanti banyak. waktu disertasi kita diundang. Mau jadi pengujinya? Kayaknya gantian ya undangannya ya. Ya, juga ada Ustadz Yusuf Yang Fadli, tak asing lagi ya. Ini alumni dari ITM ya? Bukan ya? Usu ya. Ustadz Haji Yusron. Amin. Amin aja. Ya karena kemarin haji umur 2 bulan udah jadi permasalahan. Oh, gitu. Beliau umroh masalah. Sebenarnya mau nanya gini, kalau gitu sholat kenapa nggak ditambalkan jadi Oh, ini gitu ya. Nah, Cuma di depan ini nama ya. ya sholat Yan Juna, gitu kan. Puasa Musolli, Ramadan, Jen Ridwan gitu ya. Tapi kita nggak lagi bahas itu. Kita lagi Udah selesai, bahas ya. yang tadi Lagi seperti hot. disampaikan bukan isu tapi fakta. Ya. Fakta yang bikin makin apa sih ini Medan gitu kan? Makin berwarna-warni lah Kota Medan saat ini. Ya yang membuat kita memang merasa ya kita ya. Rambut sebagai- pocong hilang terbitlah parkir berlangganan. Ya, menarik sekali kita bahas tentang parkir pelanggaran ini karena memang kita yang tinggal di Medan khususnya pasti akan bersinggungan nih dengan perkara-perkara begini kan. Bahkan kemarin kita dapat tulisan lagi dari websitenya Mr. ID yang menggambarkan pendapat beliau ya sebagai salah satu pengamat ekonomi tentang seperti apa konteks pelaksanaan parkir pelanggaran itu seharusnya. Tapi ada ya. pertanyaan gini, sebenarnya beliau ini pengamat ekonomi atau pengamat sosial sebenarnya? Ya kan agak gimana? Ekonomi tapi bukan ke parkiran apa gitu kan? Ya kan? Itu masalah nilai kartisnya masalahnya. Atau ya itu tadi kita harus clear kan di sini di Iya. Info Podcast Naira. Lupa juga untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan tetap subscribe, like, and share di channel kami di Naira Studio Podcasting. Ada di mana aja, Cekgu? Kita ada di YouTube channel ya, jangan lupa di Info Podcast Naira, juga ada di sosial media di Facebook, Instagram, Di TikTok dan juga Di Spotify. Spotify ya. Ikuti kami karena kami pastikan podcast kami di Spotify podcast yang berbeda. Ya, itu dipastikan loh, dipastikan. Betul. Ya. Agak lain. Agak lain. Ya, Bang Harap ini kita mau nanya sebenarnya asal muasal lahirnya Perwal ini seperti apa? Mungkin kan Abang lebih paham betul dengan
munculnya perwal ini sampai kemudian proses sosialisasi dan segala macamnya. Jadi terkait dengan asalnya dari mana kalau bisa adanya perwal yang keluar tersebut, ini dasari dengan melihat dari Bapak Wali Kota kita yang ingin meningkatkan PAD Kota Medan. Dia heran mengapa kalau bisa PAD kita dari sisi perparkiran ini kok rendah sekali gitu ya. Padahal kalau dari hasil kita lihat memang dari tiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Dari 2001 itu 14 miliar, baru 21 miliar 2022 dan 2023 itu 25,5 miliar. Disinilah yang jadi bumerang tadi itu. Jadi Bapak Wali Kota itu memikir gimana sih supaya lebih mengefektifkan PAD kita dari sisi retribusi parkir tadi. Jadi diambillah kebijakan beliau itu ada tanggal 1 Juli tersebut untuk menaikkan PAD melalui retribusi itu dengan parkir berlangganan tiap tahun dibayar tadi seperti 1 tahun. Makanya kalau ini sudah berjalan diprediksi akan meningkat sampai 100 miliar pendapatan dari PAD Kota Medan ini. Jadi luar biasa kan, yang mungkin kisaran 20 jadi 100 berarti ada peningkatan mungkin 80-an 80% miliar. Pasti nanti masih akan banyak galian-galian lagi ya di Kota Medan ini ya. Wah, luar biasa. Nutupin itu ya. Luar biasa ini kalau kita lihat penambahan PAD Kota Medan luar biasa. Makanya mungkin berpikir juga bagaimana ya seorang wali kota Medan mungkin juga juga deh ya gelarnya ya kan sama juga sama kayak awak ya kan. Artinya nilai-nilai ekonomi dalam seorang wali kota kita tersebut memang nampak prinsip ekonominya. Prinsip ekonomi tadi bagaimana semua harus dapat dimanfaatkan. Ya kan PAD kita harus menambah. Jadi inilah tadi menjadi latar belakang munculnya tadi keluarnya perwal tadi nomor 26 tahun 2024 tersebut ya. 1 Juli mulai berlaku. Tapi seiring berjalan tersebut ya ternyata ada pro kontranya luar biasa. Karena sebenarnya ya kita lihat sebenarnya niat dari wali kota bagus ya, cuman mungkin teknisnya dan ke praktik di lapangan ini memang tidak serta-merta bisa diterima oleh masyarakat karena tentunya banyak pro kontra tadi. Memang ini sumbangsi terbesar dari PAD itu hanya dari parkir atau ada yang lain mungkin? Kalau sumbangsi dari PAD Kota Medan ya banyak kan, kayak kita lihat kayak mall center point itu salah satunya kita lihat 104 miliar hari sekarang baru tunggakannya baru dibayarkan. Itu kan luar biasa, belum lagi misalnya lahan-lahan Pemko Medan yang lain ya itu untuk bisa dimanfaatkan secara PAD. Tentunya potensi kita di Kota Medan ini untuk PAD sangat banyak karena kita dari sisi perkembangan kota kita ini luar biasa ya, pembangunannya luar biasa. Maka kita lihat juga banyak sekarang bangunan bercakar langit ya di Kota Medan ini. Jadi sehingga memang PAD kita itu di Kota Medan salah satu tertinggi kalau dikatakan juga dalam hal pendapatannya. Bang, nggak ada peraturan nggak bagus ya. Dibuatkan karena tujuannya bagus. Kenapa akhirnya dianggap tidak bagus khususnya untuk warga Kota Medan? Yang sepengetahuan Abang penyebabnya apa kira-kira? Dari awal tuh kan, dari awal sebelum yang sekarang stiker, ya dulu sempat barcode ya aplikasi, ya sampai akhirnya sekarang ini. Nah itu artinya yang lalu juga nggak jalan, ya. Terus sampai akhirnya konsisten gitu ya? Iya nggak konsisten atau kayak memang trial and error gitu kan. Kira-kira apa sih penyebabnya? Saya rasa ini memang berat ini implementasi dari perwalaan parkir ini berat memang secara konsep tadi yang sudah dibangun dari wali kota kita ya seperti tadi per tahun tapi tidak diimbangi dengan pelaksanaan di lapangan tadi itu tersebut karena ketika kita lihat aja tadi misalnya ya berlatar belakang tadi video tadi yang mengenai kejadian di JCT ya. Itu kalau bisa seperti itu makanya harus jelas aturan dari pembatasan dikenakan parkir itu dari mana ke mana, zonanya di mana supaya tidak jadi polemik juga. Dan juga di tulisan saya yang di Mister tersebut saya juga mengkaji juga bagaimana kok bisa ada udah dibayar tapi diminta lagi. Ini yang jadi bumerang juga masalah tadi sehingga memang kalau saya lihat memang ini perlu dipikir ulang kembali sebenarnya kalau memang penerapan ini. Kenapa? Karena itu tadi penerapan juga di lapangan tadi belum maksimal sehingga mungkin perlu dievaluasi dan bahkan kita harus bisa tinjau ulang gitu. Tinjau ulang lah maksudnya perwal tersebut. Dan ini kan belum disahkan juga dari
DPRD ya selaku untuk berkoordinasi untuk bisa mengesahkan itu. Tapi ya seiring dengan seperti itu, itulah yang kita harapkan. Mungkin ya dengan adanya masalah-masalah sekarang ini kan udah viral, memang ini viral di parkir bilangan Kota Medan ini bukan Medan Sumatera Utara aja ya, tapi udah tingkat nasional ini beritanya. Nah itu salah siapa kalau kata lagu entah siapa yang salah ku tak. Tapi salah siapa sebenarnya? Karena gini sebagai sama akademisi ya ngelihatnya kan catat. Yang tiba-tiba muncul aja gitu kan tanpa sosialisasi. Itu salah satu jadi penyebabnya nggak sih? Tiba-tiba muncul aja gitu 1 Juli. Kaget loh, sok Dede gitu kan. Betul. Saya timpahkan pertanyaan dari Yanjuna tadi. Pertanyaannya tidak ada koordinasi kesannya kan. Betul. Ini kenapa? Ada masalah apa sebenarnya? Pemerintahan kita kayaknya gimana ya? Ada hal yang crowded di dalam yang ketutup dengan nampak itu kelihatan dari banyaknya komplain-komplain itu kan. Banyak kemudian masyarakat yang merasa ini belum saatnya dijalankan gitu. Kebijakan ini kayaknya tumpang tindih dan lain sebagainya. Termasuk zona juga belum beres, tiba-tiba sudah diterapkan peraturan itu. Memang kalau kita lihat dari parkir berlangganan ini yang dikatakan Bang Yuanda tadi juga, bahwasanya kalau kita lihat memang tiba-tiba keluar aja instruksi tadi, aturan tadi. 1 Juli berlaku pelanggaran. Kan tapi tak ada sosialisasi dulu tadi, makanya dilengkapi dulu administrasi semuanya, informasinya sehingga masyarakat pun teredukasi dengan hal itu. Kok kayak ini tindakannya kayak mirip-mirip yang di pusat sana kayaknya, Bang. Oh, agak mirip gitu. Ya iyalah secara gitu. Aku bisa kayak Dinatun. Ya artinya memang kita harapkan mungkin ada evaluasi lah yang bisa dilakukan wali kota kita juga terkait mungkin ada banyaknya hal-hal yang mungkin tidak sesuai mungkin di lapangan terjadi, ini harus bisa ditindaklanjuti. Ya. Bakal mantan wali kota sih ya sebenarnya ya. Gimana? Bakal mantan wali kota. Nah, kalau Ustaz Yusron, menyikapi hal ini gimana dari sisi ya tentang pengurusan pajak lagi nih kita bicaranya. Ini kan pajak nih bicaranya kan? Iya. Apa sih nyebutnya ini pajak benar ya? Pungutan. Okay. Pajak bukan itu, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, baik. Bang Yanjuna, Pak Zen dan Pak Sunarji ya, Arab ya. Ya, jadi memang semenjak keluarnya peraturan wali kota tentang parkir berbayar ini kan parkir berlangganan ya. Ini kan jadi perbincangan menarik ya, terutama apalagi sekarang media sosial itu kan sudah bukan cuman berita tapi juga video ya. Jadi semua kejadian-kejadian itu kemudian langsung direkam oleh warga dan langsung jadi viral. Seperti itu ya. Sebelumnya memang kita di Medan itu sempat mendapatkan video dari Dishub ya tentang parkir itu digratiskan awalnya. Kemudian muncul yang berbayar ini ya. Jadi sebagai warga mungkin kita berpikirnya positif dulu ya. Berpikirnya positif dalam arti begini bahwa kalau kita amati di berita, saya melihat setidaknya ada dua poin yang ingin dicapai oleh wali kota ya, dan stafnya dalam konteks ini ya. Yang pertama itu adalah pendapatan daerah, yang kedua ingin menertibkan ya. Nah, dalam konteks pendapatan daerah itu seperti tadi disebutkan oleh Pak Harahap, itu memang ingin ada peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi perparkiran ya. Yang selama ini dianggap itu masih sangat kecil ya, di angka 20-an miliar dan sebagainya. Nah, kemudian keluar ini kalau kita baca komentarnya wali kota itu ditargetkan 100 miliar. Jadi ada diharapkan itu ada peningkatan. Yang kedua itu kan diharapkan bahwa akan ada sedikit penertiban ya. Jadi kalau saya baca berita itu kan ada rencana ingin merekrut sampai 1.000 jukir ya, juru parkir dengan gaji 2,5 juta ya. Jadi kalau saya hitung-hitung kalau 2,5 juta merekrut 1.000 orang berarti kan dibutuhkan sekitar 30 miliar. Untuk menggaji saja. Diambil dari situ? Ya tentu saja dari mana? Ya pasti diambil dari retribusi tadi ya. Dari anggaran Kota Medan lah ya. Okay. Ya tetap masih surplus kan dibandingkan dengan kalau misalnya ditargetkan sampai 100 miliar seperti itu. Jadi ya niatnya sih bagus ya. Cuman memang
yang namanya kebijakan itu kan sampai kemudian tahap implementasi perlu kajian ya. Perlu kajian dalam arti harus mempersiapkan segala skenario ketika diterapkan ya. Jadi yang pernah marak itu ketika ada orang dari luar kota gitu Pak ya. Ada dari luar kota yang mungkin kepentingannya hanya satu kali saja ke Medan ya. Mungkin menghadiri pesta keluarga atau mungkin sekedar berkunjung ke keluarga lalu kemudian jalan-jalan ke mall gitu ya atau ke mana gitu yang kemudian parkir lalu kemudian oleh petugas di Dishub istilahnya ditanya mengenai barcode-nya gitu. Jadi padahal dia ya mungkin cuma satu kali itu cuma saja belanja saja Medan, ya dari Kuala Simpang ke Medan belanja. Jadi untuk apa juga harus berlangganan untuk 1 tahun kan kalau kepentingannya hanya satu kali. Ini mungkin yang seperti ini yang kemudian harus dibuat kajiannya dulu kan, dan yang seperti saya rasa tidak terlalu sulit karena kan ini kan kehidupan kita sehari-hari yang berulang ya. Termasuk ketika misalnya batasan-batasan ya. Jadi barcode itu nanti batasannya di mana ya. Jadi ketika terjadi konflik tadi ada yang di dalam komplek ya kan lalu kemudian tetap dimintai. Ini batasannya di mana? Apakah hanya di pinggir jalan besar atau kemudian ketika masuk ke komplek itu batasannya di mana? Termasuk ketika sudah membayar itu, apakah akan dipungut lagi ya ketika misalnya ya sekedar ke ATM ya kan itu kan juga masih tetap ada juru parkir yang kemudian meminta parkiran. Sebenarnya kalau kita hitung dari sisi konsumen ya, kita anggap aja warga konsumen ya. Warga itu konsumen. Misalnya tarifnya itu 90.000 ya kalau sepeda motor. Per tahun 130.000 untuk mobil. 130.000 untuk mobil. Kalau sepeda motor, anggaplah sepeda motor ya. 90.000 kalau dibagi per bulan tidak sampai 10.000. Nah kalau rata-rata sepeda motor itu di tarif parkir 2.000 sekali parkir ya sebenarnya masih lebih hemat ya gitu Pak ya. Seperti itu. Nah cuman masalahnya ketika sudah bayar yang per tahun tapi yang ini juga tetap dipungut akhirnya malah jadi pengeluaran berlebih seperti itu. Jadi mungkin ini yang perlu disiapkan sebenarnya. Baik. Dan itu sebenarnya sudah bisa diprediksi kan sebelum kebijakan itu dikeluarkan karena yang namanya kebijakan itu selalu ada studi dulu, baik tentang kelayakan ya. Kemudian bagaimana visibilitasnya dan seterusnya. Seperti itu sebelum dilaksanakan. Itu orang-orang akademis itu kata visibility. Ini masalahnya orang-orang yang ada di sana itu ngerti dan paham nggak sih? Kuliah nggak ya? Kuliah nggak? Banyak para paham kan ada tahap-tahapan. Iya, banyak para ahli di sana. Bang Ara, boleh nggak kita bilang bahwa kebijakan Perwal ini termasuk kebijakan yang prematur? Jujur aja Bang. Mau jujur apa nih? Jujur kacang hijau? Mau jujur apa nih? Jujur pedas? Ya. Nanti kita siapkan. Ya kebijakan ini memang yang masih apa namanya dikatakan ya mungkin dikatakan prematur dia masih bisa lah ya kan. Karena memang tadi tidak ada disampaikan juga dari Ustadz Yusron tidak ada semacam tadi makanya sosialisasi proses itu tidak makanya ada mungkin tadi di apa namanya uji coba dulu uji coba jangan langsung diterapkan tapi kita ketika udah ada masa uji coba baru kita akan tahu gimana ya mungkin masalahnya di mana gitu jadi jangan sampai kita tadi kita kan sedih juga ada saudara kita datang luar kota satu hari tiba-tiba diusir ya kan gara-gara nggak punya stiker tadi atau barcode tersebut kan ini sesuatu yang juga nggak bagus tapi kalau kita lihat di video selanjutnya itu ada juga klarifikasi dari Bapak Bobi Wali Kota dia mohon maaf ya. Mungkin itu juga artinya itu jadi pelajaran ya untuk bagaimana nanti untuk lebih bagus lagi bagaimana pengelolaan parkir ini. Tapi kan ini tadi ya ngangkat cerita sebelumnya ya. Karena tidak ada sosialisasi ya, tidak ada visibility apalah kajian. Nah ini diulang lagi kenapa hal ini terus terjadi? Di negeri ini, di kota ini, itu kenapa? Karena kebodohan atau kepintaran atau bagaimana sih sebenarnya para ahli-ahli itu? Ya mungkin tidak ada evaluasi yang melihat sejarah sebelumnya seperti apa. Mungkin sebenarnya Pemko Medan sudah bisa belajar dengan lampu pocong contohnya salah satunya itu kan udah jadi pelajaran sebenarnya itu kan padahal juga udah lupa loh diingatkan lagi karena itu kan tanpa evaluasi juga tanpa sosialisasi di awalnya seperti apa karena kan itu juga bermasalah dulu badan jalan juga dipakai untuk lampu pocong itu belum lagi sampai penerapannya nggak lancar ya dalam hal penerangannya artinya memang seharusnya
kebijakan-kebijakan itu sebenarnya ketika mau dikeluarkan seharusnya sudah dipikirkan terlebih dahulu. Betul. Apa yang menjadi masalah ke depan dan mungkin apa secara solusinya itu yang harus dipikirkan untuk kita menerbitkan suatu perwal atau peraturan-peraturan lainnya seperti itu. Jadi kalau kayak gini ceritanya berarti yang buat aturan tuh gak kenal Medan ya? Apalagi Medan betul pula ya. Dia Medan beda pula ya kan. Kenal orang Medan karakter maksud saya kalau dengan kondisi yang sekarang di wali kota aja sudah begitu, mungkin nggak naik 1 tangga lagi dia ke atas. Nanti itu bahasa kita ini pengamat politik lagi ini. Nah, kita nggak bicara politik. Bicara politik loh. Kita cuma biasa, kita markombur ini. Markombur ya. Iya. Biasa kok cuman direkam. Ya, biasa program markombur itu di TVRI. Udah pernah juga diundang ya? Iya, pernah diundang. Sama berarti kita. Baik. Ya oke, operator boleh ditampilkan video yang kedua, silakan. Ini pungli nggak dikasih parkir gas. Dilempar batu. Mau dilempar batu. Mana was? Baca itu apa? Bebas parkir kan? Saya bebas parkir ya. Bebas parkir. Udah nggak ngasih kau, ngembak pulang kau kontol. Mana mau ngasih? Cabut aja kau. Ya cabut aja kau. Kita mau ngasih baik-baik ya kau. Cabut aja. Cuma gas pulang. Aduh. Komentar nggak boleh? Hah? Tarik lagi. Hah? Tarik lagi. Baik. Aduh, mohon maaf tidak lewat sensor kita ya. Ada kata-kata yang keras. Tapi intinya ini video baru ya bisa dibilang ya. Bahwa kejadian ketika parkir pelanggaran itu dilaksanakan, ternyata di lapangan juga ada problem di mana tidak semua pihak di sub itu betul-betul terjun ke lapangan melihat realisasinya seperti apa, dan akhirnya ada juga petugas yang di luar dari kategori perwal ini justru memungut juga. Ini kan problem juga. Ini itu dia seperti yang disebutkan di awal. Biasa kan ada yang kan bersaing sama yang tadi ya itulah pemasukan juga dari situ. Gimana tuh? Itu tadi jelas ya. Bebas parkir, kenapa harus dipungut parkir lagi? Karena memang kebijakan perwal yang terbaru ini direvisi setelah kemarin di JCT bahwa setiap pusat perbelanjaan, supermarket itu akan menjadi wilayah yang menjadi cakupan perwal itu sendiri. Artinya seperti Indomaret misalnya kan, Alfamart atau yang kayak tadi. Itu ya, ya memang diwajibkan menjadi wilayah yang menjadi hak dari di sub untuk melakukan masuk kategori stiker berlangganan tadi. Oh gitu ya. Nah, ini gimana nih? Asik. Setuju. Jadi kembali kita nanti belanja jangan di minimart ya, kembali ke Gede sampah. Silakan. Ya, terkait tadi yang di lapangan yang baru kita lihat di video tersebut, memang inilah yang jadi masalah di awal tadi tersebut. Seharusnya kita lihat ada seorang yang mungkin parkir tersebut, dia dimintakan untuk barcode-nya, diminta lagi gitu, ya kan? Padahal seharusnya inilah peran dari penegakan perwal tadi, seharusnya yang terkait dengan dari disub ya mungkin ya. Disub tadi yang mungkin untuk juru parkir yang langsung memang dari wali kota tersebut betul-betul menjaga ini gitu. Artinya kalaupun berhadapan harusnya dengan disub ya. Iya, seharusnya itu seharusnya berhadapan sama disub. Jadi 2 kali kena masyarakat ini terakhirnya. Atau kasihan sih disubnya sebenarnya sebagai pelaksana saja ini Bang. Kasihan loh orang itu. Iya, terakhir kalau enggak kan mereka dipecat dari perwal tadi gitu loh. Iya, itulah. Jadi memang kalau kita lihat dengan hal ini jadi kena 2 kali masyarakat bayar jadinya. Makanya marah-marah kenapa? Karena mereka merasa udah bayar tapi juga kok dikutip lagi. Ya. Jadi 2 kali jadi kenanya. Ini bukan 2 kali lagi, 3 kali. Kalau dari ATM ke minimarket, terus bikin lagi pajak skambing cuma beli plastik ya kan. Bikin lagi keempat, tempel ban, kena lagi, 4 kali udah. Baru udah bayar 90.000. Beli bakso juga. Bakso lagi ya. Wah, udah berapa itu ya? Itulah yang harus dirincikan perwal tadi itu detail tersebut ya kan, sama tadi kita bilang dari Ustadz ini tadi ngambil ATM berapa menit lah paling itu ya kan, dikenakan langsung itu itu tadi. Makanya inilah artinya memang ya kita bagaimana kalau dari wali kota Medan kita harapkan ini ada memang orang-orang betul bekerja sebagai juru parkir itu, baik itu dari disub dan sebagainya, untuk betul-betul menjaga lokasi tersebut. Jadi kita takutkan seperti itu di lapangan.
masyarakat berantem gara-gara sama ya mungkin orang yang juga menambah pendapatan dia di situ gitu ya. Tadi Ustadz Yusron sebutin tadi ya juru parkir berbayar juru bayar. Pegawai juru Pegawai parkir. gimana nyebutnya? Pegawai juru parkir 2 juta sekian ya. 2 juta 500. Itu akan nantinya bisa membantu juga untuk menertibkan perparkiran enggak? Ustadz? Ya sebenarnya sih kembali lagi kepada ini ya bagaimana tim wali kota lah ya untuk kemudian melihat di lapangan itu sebenarnya gimana. Jadi parkir ini memang cukup kompleks juga ya. Di dalamnya kan ada orang yang selama ini menggantungkan hidupnya di situ ya. Jadi dia menerima pemasukan dari mengatur parkir. Nah, dengan adanya parkir yang berlangganan, stiker berlangganan itu kan akhirnya kehilangan potensi penghasilan yang selama ini mungkin sudah menjadi penghasilan dia. Ini yang kemudian juga harus dibuatkan solusinya gitu ya. Apakah mereka yang kemudian direkrut jadi pegawai yang tadi mungkin itu bagian daripada skenario yang dibuat oleh wali kota ya, bahwa akan merekrut sekitar 1.000 orang untuk yang kemudian dijadikan sebagai jukir ya, yang akan digaji oleh ya wali kota mungkin dengan mekanismenya tersendiri ya, seperti itu. Nah itu mungkin bisa menjadi semacam solusi, tapi ini memang perlu ini lagi ya, perlu pengkajian lagi. Bukan pengkajian ya semacam inilah. Penggajian. Ya semacam inilah, semacam aturan yang jelas ya, aturan yang jelas. Dalam arti sekali lagi masyarakat itu kan butuh kepastian. Apakah setelah menggunakan stiker itu pertama pengguna stiker ini batasannya di mana ya. Kemudian bisa istilahnya zonanya itu di mana. Kemudian apakah ketika parkir di anggap aja misalnya masuk ke suatu wilayah yang kadang itu ada juru parkirnya sendiri ya. Misalnya kita masuk ke ATM ya bank ya kan, atau masuk ke kafe atau kemana. Itu kan biasa ada tukang parkirnya sendiri. Nah, apakah ketika masuk ke seperti ini itu masih dikenakan atau tidak ya. Belum lagi kan kita setiap hari itu kan akan memiliki banyak aktivitas. Mungkin ada yang mau ke apotik, yang mau ke fotokopi dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya semua ini kemudian tetap juga kena, di plus lagi yang per bulan berapa pengeluaran masyarakat hanya untuk parkir yang boleh dikata kepentingan kita di suatu tempat ini ya mungkin hitungan menit saja kan. Seperti itu. Ke ATM-nya paling berapa menit kan. Mungkin kita hanya perlu memfotokopi selembar 2 lembar. Malah kan parkir gitu. Ya, apalagi kurir ya Ustadz ya. Oh iya, kurir ya, apalagi mitra logistik ya. Kurir betul itu. Lagi parkir bentar nganter cuman paketan. semenit 2 menit saja kepentingannya kan. Paket gitu ya. Bentar keluar. Paket. Parkir. Paket. Parkir. Ya. Ya Bang, kalau boleh kembali saya tanyakan ke Bang Harhab nih. Kalau boleh dibilang pertama bahwa masa jabatan beliau sebentar lagi sebenarnya kan, dekat ini. Ada kesan kayaknya ada sesuatu yang butuh dana gede gitu, kesannya ya. Ini ada orang yang beropini seperti itu yang kita tangkap di media sosial. Sehingga kemudian Perwal ini lahir. Kesannya seperti itu. Sehingga ya tadi jadi akhirnya komunikasinya ke anggota dewan juga kurang dan dianggap semacam tidak ada ini ya kan yang prematur gitu. Ini tanggapan dari Bang Harhab gimana nih sebagai seorang pengamat kota Medan? Ya, oke. Sebab ada yang sudah buat statement begitu. Ya, ada.